Kopi apa kabar? Dari mana kamu? Halo Bob? Pak, udah dateng. Tak tunggu-tungguin dari tadi tuh. Ini loh Mas, tadi ada temen yang ngeliatin ini keren ini, pasti pengen lihat kan? Apa itu? Ini. Kamu browsing, ini browsing ngobrolin traveling. Kerjanya browsing aja. Foto-foto dari temen yang ke ini, Ijen. Ijen? Iya. Oh kawah Ijen. Kawah Ijen, terus juga goa ya, di goa itu. Ini menarik sekali, ada Blue Fire. Blue Fire? Iya, apa itu? katanya ini dari apa namanya, ini loh, jadi disiram, itunya apa ya belerang. Oh dari belerang. Dari belerang, oh iya belerang. Akhirnya. Nah, wah ini keren. Itu kan keren. pasti di Kabupaten Banyuwangi letaknya. Iya, ini iya memang kan? di Banyuwangi Mas. Ini ngomong-ngomong Banyuwangi ini kebetulan nih. Ini ada sahabat lama saya yang kebetulan orang yang paling paham tentang Banyuwangi. Jadi Bapak ini? Sekarang beliau adalah orang nomor 1. Banyuwangi 1. Banyuwangi 1. Bupati Banyuwangi. Nah, Pak siapa nih nanti saya? mau kenalan benar? Iya boleh. Namanya Pak Abdullah Azwar Anas. Oh ya, saya salam sekali Kenalan lagi. dong, sekali Selamat lagi. datang Pak Abdullah Ya, Azwar sama-sama. Anas. Saya kayaknya enak panggil. Boleh manggil Mas aja Anas, ya. Cak Anas, boleh terserah. Anas, Bung Anas, boleh terserah. Ya kan Pak ya? Bebas. Apa yang menarik? Kamu tiba-tiba ngomong Ijen gimana Ada ceritanya? Ijen, terus tadi teman saya yang posting foto ini katanya ada lagi selain Iya, Ijen Bob. tuh ada suku-suku etnik yang zaman dulu apa ya? Suku Osing. Osing. Iya, bener Pak. Mungkin kita dengerin ya. Pak Bupati mungkin bisa jelasin sejarah singkat aja tentang Banyuwangi. bagaimana profil Kabupaten Banyuwangi. Ya, Banyuwangi ini adalah kabupaten yang di ujung Pulau Jawa, cukup jauh dari Surabaya. Dulu bisa ditempuh 4 jam, sekarang perlu 7 sampai 7,5 jam karena memang kondisinya macet. Dan Banyuwangi sebenarnya dekat dengan Bali. Luas daerahnya adalah 5.800 km persegi, cukup besar termasuk kabupaten terluas di Jawa Timur. Cuman problemnya selama ini karena Banyuwangi jauh, maka Banyuwangi ini seperti kurang menarik karena memang jauh dari connectivity. Ya. Di samping image Banyuwangi dulu ini tidak terlalu bagus karena ada kasus santet dan lain-lain. Iya. Sehingga Banyuwangi dulu dikenal sebagai Kabupaten Santet misalnya. Kabupaten Santet. Dulu itu dulu Mas. Nah, sehingga banyak orang tidak terlalu menarik untuk ke Banyuwangi, padahal profil Banyuwangi ada gunung, ada laut, kemudian ada perkebunan dan pertaniannya cukup bagus di Banyuwangi ini dan problemnya memang dulu adalah connectivity dan spirit dari Banyuwangi ini. Maka ketika kami menjabat dulu kita ubah Banyuwangi menjadi The Sunrise of Java. The Sunrise of Java. Karena matahari terbit pertama di Jawa ini di Banyuwangi. Banyuwangi duluan di Jawa. Ya. Kemudian dari rangkaian panjang yang dalam rangka membuka isolasi Banyuwangi adalah kita buka bandara. Karena problem connectivity, orang tidak mau datang karena jauh, maka kemudian waktu itu menjadi program 100 hari kami mengoperasikan bandara di Banyuwangi. Apa nama bandaranya? Bandara Blimbing Sari. Bandara Blimbing. Sari. Bandara Blimbing nama buah itu loh. Iya, nama buah. Blimbing itu kan 5. Nah, sekarang alhamdulillah bandara ini sudah beroperasi dan ini adalah tidak ada subsidi bagi penerbangan sejak awal, zero APBD dari kecil dan sekarang sudah ada penerbangan setiap hari, ada Wings Air dan nanti per 1 Mei ada Garuda. Wow, per 1 Mei ini Garuda masuk. Sehingga dengan demikian maka dengan adanya connectivity, penerbangan dan lain-lain ini seolah mulai terbuka isolasi tentang itu ditempuh dari mana aja? Tidak hanya dari Jakarta ya? Jadi nanti sekarang dari Surabaya dulu. Kan Surabaya sudah hub internasional ya. Kemudian nanti per tanggal 1 nanti ada Garuda dari Banyuwangi dari Denpasar, Banyuwangi, Surabaya dan sebaliknya. Sehingga pintunya 2 dari Surabaya dan dari Bali begitu ya. Ke Banyuwangi. Tadi ada suku Osing. Suku Osing itu ya, jadi Banyuwangi ini sangat beragam. Kalau di wilayah utara, Banyuwangi kota, Kabat dan sekitarnya ini adalah ada suku namanya suku Osing. Sementara selatan itu adalah Mataraman. Jadi sejarahnya ada orang Mataraman. Nah, suku Osing ini ya bukan Jawa, bukan Madura, bukan Bali. Sing itu bukan artinya. Sing. Osing. Sing itu bukan. Jadi bukan Jawa, bukan Bali. Bukan Bali dan bukan Madura. Ini suku tersendiri dan ini punya keunikan dan punya kekuatan budaya yang luar biasa. Bahasanya pakai bahasa apa? Ada bahasa Osing sendiri ya? Misalnya kamu itu Riko. Riko. Uang itu kan kalau menurut orang Jawa kan yotro, tapi kata orang Osing pecis. Pecis. Nah, jadi ada bahasa-bahasa yang belajar ini yang Mas. Dari udah fase kayaknya ya, bahasa Mas Osing. Anas. Iya, suku Osing ya. Sampai masih sekarang
Masih cukup Mereka kuat. masih eksis ya? Iya, jadi Banyuwangi ini kira-kira kalau didefinisikan masyarakatnya religiusnya cukup kuat, Ya. masyarakat petani, tetapi budayanya cukup kuat. Sehingga budaya di Banyuwangi ini semacam menjadi identitas kedua setelah agama. Sehingga kami juga menggunakan budaya inilah untuk melakukan konsolidasi di berbagai program di berbagai sektor. Salah satunya budaya. Nah kalau APBD profil Banyuwangi. keuangan daerah. Iya. Jadi Gimana, Mas? Banyuwangi ini dulu APBD-nya 1,3 triliun, sekarang sudah 2,2 triliun. Nah, dari 2,2 triliun ini posturnya sekitar 1 triliun 35 miliar adalah untuk keperluan pendidikan, gaji dan lain-lain. Nah, dari postur ini memang kita harus membagi dengan anggaran yang terbatas dan daerah yang begitu luas. Maka memang ada program wajib istilah kami. Wajib itu pendidikan dan kesehatan. Selebihnya adalah daya dukung skala prioritas berikutnya, salah satunya adalah pertanian dan pariwisata. Nah, pariwisata ini menjadi bagian program prioritas dari pemerintah daerah di Banyuwangi sekarang. Iya. Nah kalau pariwisatanya ini, Bob, kau pasti ingin tahu nih pariwisata kan senenganmu Selain travel ini tuh. ada tadi fotonya ini Gunung Ijen tuh ada ini ombak besar, Ada ombak besar. di pantai Jilen, Jilen, ya kalau tidak salah itu. iya. Jadi pariwisatanya apa aja? Jadi gini, Mas Anas, selain Banyuwangi ini sekarang yang kita launching sering namanya Triangle Diamond. Triangle Triangle Diamond itu adalah Diamond. segitiga emas. Itu di atas ada Ijen, kemudian di bawah ada Sukamade, kemudian ada Jilen. Nah, Ijen ini sekarang yang menjadi prioritas kami. Iya. Tapi kan kuncinya pariwisata ini kan saya kira secara umum adalah infrastruktur. Iya. Maka PR dari pemerintah daerah ini sekarang menyelesaikan infrastruktur. Alhamdulillah yang ini sudah selesai. Ijen yang dulu rusak sekarang sudah selesai. Kami per tahun rata-rata bangun jalan itu 300 kilo. 300 gitu. 300 kilo kita bangun jalan hot mix. Hot mix ya? Hot mix. Dan itu sebagian kerjasama dengan masyarakat, sebagian juga full APBD dan Full APBD. sebagian dari anggaran yang lain. Sambil ngobrol-ngobrol saya pesankan minum ya. Boleh. Mbak, boleh minum. Kalau APB, pendapatan asli daerahnya berapa? Ya, PAD kami sekarang 180 miliar. Dari dulu yang semula 90 miliar. Ini terus kita akan dorong. Tetapi dari postur PDRB kami ini 45% adalah pertanian. Nah, oleh karena itu maka sekarang ini kami sedang mengintegrasikan bagaimana pariwisata diintegrasikan dengan pertanian. Nah, sehingga pertanian ini menjadi bagian dari destinasi pariwisata. Wah, Pertaniannya apa aja di sana? Jadi di sana ini selain sawah, kita ada manggis, kemudian manggis. ada Kulitnya itu iya, bagus sekali ya iya. untuk kesehatan ya manggis. Ada buah naga, Ya. kemudian ada jeruk yang cukup bagus sekarang. Jeruk di Banyuwangi ini cukup bagus sekarang dan banyak orang Banyuwangi sekarang kaya luar biasa petani-petaninya dari buah naga. Tempat yang iya pertanian perkebunan sudah, kemudian ada Golden Triangle ya kan. Iya. Yang jadi prioritas apa penanganannya Mas Anas? Ya, jadi begini. Tentu ujung dari semua kegiatan ini kan tetap harus pendapatan rakyat harus meningkat. Income per kapita Income ya? per kapita. Karena kalau Pemda ini sibuk semua tapi income per kapitanya rakyat tidak naik berarti kan gagal. diperhatikan. Iya. Nah, tentu urusan wajib kami adalah pendidikan dan kesehatan. Nah, sekarang ini kami di samping industri di utara kita bangun karena kita punya kedalaman pelabuhan yang cukup tinggi. Kita mendorong ingin yang cepat karena kalau industri ini perencanaannya aja untuk membangun perlu waktu. Harus ada rencana, perlu lelang. jangka waktu ke Iya. depannya ya. perlu Proses. rekrutmen proses dan ini lama. Sementara rakyat ini menunggu masa jabatan kita kan terbatas. Iya. Maka sambil ini kita rancang pariwisata ini kita dorong. Oke. Nah, problemnya Pak Wahyu adalah kadang daerah ini sering memfotokopi daerah lain. Nah, inilah yang dari awal saya sampaikan kepada staf saya bahwa daerah ini harus mendefinisikan keadaan daerahnya sendiri. Tidak mungkin Banyuwangi memfotokopi tempat lain. Iya. Nah, maka sejak awal karena Banyuwangi ini di sebelah dikepung oleh 3 taman nasional dan itu di Jawa jarang sekali, maka saya bilang Banyuwangi tidak mungkin memfotokopi Malang, Iya dong. Iya. apalagi memfotokopi Batu. Harus tempat ada ciri pariwisata khasnya buat- sendiri ya kan. Gimana itu supaya enggak fotokopi ciri khasnya kayak apa? Kita bicarakan setelah Iya. minum. Silahkan diminum dulu. Monggo Pak. Ayo Bob, kamu juga Bob. The last dance for me. Oh, don't want to say. Kita memanfaatkan alam menjadi bagian dari pariwisata, tidak perlu diubah. You make a promise that you say. Ada isi jalan. Kebalikan sekali dengan koran majalah Temponya ya. Hah?
jurusan yang galak-galak sudah ada. Sudah ada. Ini yang soft aja. Relaxnya di sini ya. Ini ngomongin kalau majalah kalau kebanyakan bad news semuanya. Ini good news. Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung paling timur Pulau Jawa. Dengan luas wilayah mencapai 5.782,50 km persegi, Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Pulau Jawa. Berkat kondisi geografis yang terbentang dari lautan hingga pegunungan, Banyuwangi syarat akan potensi wisata alam yang beraneka ragam. Mulai dari bawah laut, pantai, hingga kawasan cagar alam dan pegunungan. Sejarah dan budaya kabupaten dengan julukan Sunrise of Java ini juga memiliki ciri khas tersendiri dan berbeda dengan daerah lainnya di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi yang mencapai 7,18% di tahun 2012 membuat kabupaten ini memiliki daya pikat tinggi bagi para calon investor. Let's go, girl. I'm going out tonight. I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Internasional ya. Raise my voice. Yeah, I wanna scream and Tiap tahun itu diadakan. shout. Pop, ini setelah kita gali omong-omongan dengan Pak Bupati, Pak Azwar Anas, ini banyak sekali kegiatan yang dihidup-hidupkan Iya. betul di Banyuwangi. Di antaranya adalah event-event pariwisata Iya ya. Mas, benar. Iya kan? Kamu pasti Banyak ingin dengar sekali. kan? Iya, itu dia. Event-event pariwisatanya ada apa lagi sih selain yang ijen inilah diomongin Iya, kan ijen jadi terus. selain alam, kita ini memang membuat pariwisata event supaya kegiatan ini bisa mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif. Karena kalau kegiatan tidak ada impact ekonomi kreatif, ini rakyat kan tidak dapat manfaat yang langsung. Ya. Nah, oleh karena itu maka kita sudah yang tahun ketiga ini Pak Wahyu, kita punya namanya Banyuwangi Festival. Nah, Banyuwangi Festival ini ada bermacam-macam kegiatan yang ada skalanya internasional. Termasuk Banyuwangi Festival kita mulai bulan Mei, 23 sampai 25 nanti ada International Surfing. Wow. Jadi surfing Lokasinya di competition mana ada nih, di Pulau Mas? Merah. Di Pulau Merah. Pulau Merah ini pulaunya cukup cantik ya. Dulu tidak terakses dengan baik, sekarang jalan sudah selesai. Wah. Tahun kemarin cukup ramai. Tapi surfingnya kalau di tempat lain dimulai dengan bikini. Iya. Kemarin surfing dimulai dengan pembukaan oleh Hafidho Sebanyuwangi. Penghafal Quran. Penghafal Quran. Dan itu bule juga kaget, ini apa yang dibaca dari pagi kok sore nggak usah baca kok hafal semua. Wah. Nah, Jadi dipraktekkan di semua pantai hafal itu, Quran di pantai itu. Nah, gitu, jadi ya? karena memang keunikan di lokal yang sudah menjadi tradisi itu kita langsung. Ini kearifan dan keunikan Keren, lokal ya. ini. Jadi itu yang Surfing. ditampilkan, Ini yang yang dimaksud ditonjolkan. tidak mau fotokopi dari daerah-daerah lain itu. Salah dari satunya. khasnya. Nah, tadi yang saya sebut fotokopi tadi memang banyak daerah ini memfotokopi daerah Iya. lain. Termasuk misalnya daerah ini mengukur kemajuannya sejauh mana eskalator mall itu ada di daerahnya. Kami kebetulan sudah 3 tahun kami larang mall dibangun di kota Banyuwangi. Oh begitu ya. Mas? Kecuali dibangun di kecamatan di daerah. Ya. Karena selain ini mendorong pertumbuhan yang semu, ini bisa mendorong kemacetan yang cukup besar. Iya, iya. Nah, kembali lagi ke tadi ke
pariwisata yang tidak fotokopi. Karena kami diapit oleh 3 taman nasional, maka kita kemudian punya konsep namanya ekowisata. Oke, ekowisata. Ekowisata. Itu bagian dari sinergi Taman Nasional. Gitu. Macam-macam ya, kita memanfaatkan alam menjadi bagian dari pariwisata, tidak perlu diubah. Iya, Kita tidak akan mengubah tidak alam. perlu mengubah, apalagi merusak ya. Merusak. kan? Bahkan kita punya program namanya sedekah oksigen. Sedekah oksigen. Ini oksigen. menanam pohon termbesi di berbagai tempat. Kita libatkan private partnership, termasuk beberapa wisatawan untuk menanam pohon. Karena setiap hari kita ini butuh cukup besar untuk oksigen yang kita perlukan. Iya. Kalau kita beli per kilo itu kurang lebih 25.000 per hari, sebenarnya orang itu kurang lebih kita membutuhkan dikalikan dengan 1 tahun itu butuh sekitar 86 miliar untuk membeli oksigen. Nah sementara kita ini gratis. Nah maka untuk memperbanyak oksigen yang bisa kita terima, kita tanam pohon. Tuh Mas, tanam Itu pohon yang termbesi. nanam pakai siapa yang nanam? Masyarakat sendiri Jadi atau ini Pemda program lewat gerakan, APBD? oh enggak, tidak ada APBD di sini. Tidak ada APBD Tidak ya? ada APBD. Oke. Jadi basisnya partisipasi. Nah, jadi Banyuwangi ini memang mendorong partisipasi masyarakat lebih tumbuh. Contoh di Banyuwangi Festival. Banyuwangi Festival ini ada namanya International Tour de Ijen, seperti Tour de Singkara. Tour de Singkara itu dibantu sepeda juga? Iya, sepeda. Oke. Dibantu APBN 15 miliar. Melalui 5 kabupaten. Banyuwangi zero APBN. Wah, jadi pakai skema apa? Nah, PPP apa? Jadi ada masyarakat yang terlibat, ada bantuan, ada sponsor dan lain-lain. Dan kita mengerjakan tidak pakai IO, tapi masyarakat terlibat. Sehingga ada transfer knowledge di dalam pekerjaan ini. Ini salah satu contoh. Nah kemudian di dalam rangkaian Banyuwangi Festival selain surfing ada namanya Banyuwangi Ethno Carnival. Nah, Etno. ya ini yang etnik Carnival. yang didesain kalau Jember mungkin lebih modern, budaya-budaya Jember mungkin, dunia dengan dibawa ke bajunya, tempat itu. fashion begitu. Kita adalah digali dari budaya lokal Oke. yang dibawa ke Jadi, dunia. Banyuwangi punya keunikan kebalikan, sendiri. iya. Keunikan Iya. sendiri adalah budaya-budaya khasnya ditampilkan, begitu Iya, ya. ini Makanya yang nggak mau fotokopi ya itu. yang merumuskan ini DKB, Dewan Kebudayaan Banyuwangi. Mereka yang merumuskan temanya apa. Tahun kemarin temanya kebu-kebuan yang seperti di lumpur kerbau-kerbau Nah, ya itu juga ada. Saya lihat Nah, di foto iya. teman saya tuh Kayak ada apa itu, kebu-kebuan. Mandi kebo. Main di lumpur. Iya, main di lumpur. Mandi lumpur. Iya, tapi kemudian didesain, dirumuskan sebagai kostum. Nah, jadi menarik, ada transformasi di situ. Iya. Jadi selain kegiatan itu sendiri menjadi pertunjukan, sebenarnya transformasi budaya. Karena orang akhirnya tahu kebu-kebuan itu apa. Dimulainya Iya, itu apa tahun berapa. kebu-kebuan itu ya, Mas? Tema yang besok adalah seblang. Seblang ini udah ratusan tahun. Seblang, tahun itu besok apa itu budaya, salah satu budaya di daerah tertentu yang itu nanti didesain dalam bentuk kostum juga. Nah itu bedanya. Kemudian di Banyuwangi juga ada Banyuwangi Jazz Beach Festival. Wah, Jazz Beach. seneng jazz ini. Festival, iya. Mas Wahyu ya, Mas. Iya, iya. Datang ke Banyuwangi Iya. untuk menikmati Itu jazz. kita harus ke sana Tapi itu. di pinggir pantai. Nah, tahun kemarin kita jual Istimewa tiketnya sekali berarti 1 ya. juta. Orang nanya, ini ada yang beli nggak di Banyuwangi? Kurang 5 hari sold out 1 juta. Karena di pinggir pantai itu ya. Siapa aja gandengin musisi lokal ke dunia. Gantian, macam-macam. Jadi mix dengan musik lokal sekali. Kemarin itu yang diundang ada Glenn, ada apa namanya beberapa musikus yang lain. Dan kemarin ini dari jazz inilah mensubsidi kegiatan yang lain sekitar 600 juta. Wah, Jadi ini yang disebut dengan birokrat entrepreneur tadi. wah itu. Saya bilang gitu. Karena kalau kita bertumpu kepada APBD, nanti APBD ini nggak cukup untuk membiayai yang pokok, mengurangi penduduk miskin, pendidikan. Ini jangan diganggu APBD ini. Kalau ini diganggu, nanti postur APBD-nya kita terganggu dengan hal yang begini-begini. Iya. Kira-kira gitu. Jadi skemanya apa? PPP ya? Iya. Public apa namanya? Private Public Private Public Partnership. Partnership ya. Contoh misalnya kita kerjasama dengan operator seluler tertentu, Ah. maka baliho di bandara di berbagai tempat saya tinggal pakai itu. Nah, tidak usah bayar. Cukup di seluler itu diucapin selamat datang, ayo gabung ke ini. Karena promosi paling efektif semua orang kan pegang HP contoh. Jadi begitu landing langsung masuk ke kira-kira gitu. provider tertentu. Dengan manfaat dengan skema PPP ini apa ya kira-kira Mas? Selain tidak mengganggu APBD ya kan? Promosinya cepat. Yang kedua adalah kita mengajari kepada birokrasi untuk tidak selalu berpikir di kota APBD. Ini kan penyakitnya kita di birokrasi ini kan terlalu tergantung kepada mata anggaran. Mata anggaran. Kalau tidak ada anggaran tidak bisa jalan. Enggak boleh lagi, itu udah musim dulu. Masa lalu itu ya. Kalau masih berpikir begitu, maka kita tidak bisa jalan, stuck. Nah, rata-rata kepala dinas saya sampaikan, jangan berpikir hanya kalau tidak ada anggaran tidak bisa jalan. Kita bisa menempuh banyak hal yang bisa kita kerjakan. Ini perlu kreativitas untuk menjadi entrepreneur birokrat itu Ya, tadi, itu ya kan? tadi. Salah satu Birokrat. Iya.
Oh, berbicara ini Mas, konservasi bagaimana? Coba tanyakan ke Pak. Konservasi, ada proyek konservasi nggak Mas? Ya, jadi Banyuwangi kebetulan tahun kemarin kita dapat penghargaan dari Presiden juara 1 tingkat nasional untuk penanaman 1 miliar pohon. Baru juara 2-nya Karangasem dan juara 3-nya salah satu kabupaten di Sumatera. 1 miliar pohon? 1 miliar pohon. Itu sudah ada tercatat betul 1 miliar Ya, pohon? kan kementerian dan pemerintah ini punya penilaian. Baik dalam konservasi maupun hutan rakyat maupun program perkotaan. Nah, jadi kami baru dapat penghargaan itu. Ada banyak kebijakan terkait dengan konservasi lahan. Salah satunya di kota ini Pak Wahyu, kami sekarang tidak latah untuk membangun double way jalan. Karena menurut saya dilebarkan berapapun jalan, ini tetap akan macet. Macet Karena juga. peningkatan jumlah jalan dengan jumlah kendaraan tidak Seimbang, ya betul. Maka kami memilih tinggal 272. Jadi kami lebarkan 2 kanan kiri. Kenapa tidak double way? Karena setiap melakukan pengembangan double way pasti akan motong pohon kanan kiri. Udah pasti. Padahal pohon udah ratusan tahun. Kemudian banyak kota dalam rangka melebarkan jalan pohon yang besar-besar terpotong. Wah, itu sayang dong. Nah, 272 itu gimana Mas ini? Kan rata-rata ruas jalan Ruas 7. jalan Tinggal kita lebarin 2 kanan, 2 kiri. Oh, jadi tambahnya 272. 72. Karena kalau double way rata-rata 373. Oh, 373. Maka pohon akan terpotong. Oh iya. Oke. Tapi tadi kita kebanyakan Trembesi ya. Kenapa Trembesi dipilih ya? Karena Trembesi ini untuk oksigennya cukup banyak dan cepat tinggi. Iya, iya. Oh, Cepat tinggi. iya. Bisa ini ya. Bisa kayak kanopi juga Mayu Nah, ini. salah satunya. Oke, menarik sekali Mas Anas. Silakan kita minum lagi. Iya. Pop, kamu pesenkan Oh iya, iya. apa oke. gitu loh Iya, untuk iya, tamu Mas. kita ini kan? Pesenin apa ini ya? Yang enaknya apa ya? Apa pesenan? You make me work so you work to work it out. And I promise you keep that I give Saya so bawain much more film than itu I yang get. namanya Discover Banyuwangi. Itu modelnya lahan-lahan yang selama ini terlantar tidak ada lagi karena akan dimanfaatkan penanaman tebu. Itu juga sama Pak Wahyu. Itu Iya. yang bayar swasta itu. Oh, Rio kan ya? Bukan, lain lagi. Rio Festival kan Oh lain ya. lain ya? Ini saya bawa model dari Brazil di sana. Brazil. Oh, Modelnya. kita dibawa ke Brazil. Bukan model Brazil. Dibawa ke Banyuwangi. Karena itu untuk syuting untuk iklan di luar. Oh. Misalnya di TV sana ya, Stalk apa gitu. Udah ada yang syuting belum di Discovery Channel kayak atau apa energi. Ada banyak media, ada banyak TV yang Ijen itu eksotis. Iya. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. This girl is on fire. Nah, Pop, udah pariwisata sudah, ya kan? Kemudian juga potensi-potensi alam tadi sudah. Yang belum kayaknya ini prioritas program yang dicanangkan Pak Bupati Benar, Mas. Aswaranas ini. Ya. Apa kira-kira Mas? Jadi kita ini ujungnya adalah kita ini kan mendorong SDM ini meningkat. Karena kapitalisasi dari banyak program ini salah satunya perlu SDM yang baik. Oleh karena itu maka pendidikan ini menjadi salah satu prioritas. Nah, kita punya program namanya menjemput orang yang buta huruf. Nah, ini kan masih ada di desa-desa. Di samping kita mendorong pertumbuhan beberapa sektor dan sekarang ini di Banyuwangi sudah ada sekolah pilot negeri. Di Banyuwangi pilot terbesar kedua setelah Curug. Kemudian sekarang ada Politeknik Negeri di Banyuwangi. Ada jurusan agribisnis, ada perikanan, mesin dan lain. Ini baru juga, baru negeri. Kenapa kami perlu negeri? Supaya sistemnya ini berjalan siapapun rezimnya. Dan yang terakhir, alhamdulillah ini dalam waktu dekat akan ada UNER di Banyuwangi, Universitas Erlangga di Banyuwangi. Filial sana. Jadi sekolah yang ditempatkan di sana. Oh iya. Tentu tetap Fakultas dengan apa? sekarang ada 4 fakultas terlebih dahulu. Ada Fakultas Kedokteran Hewan, ada akuntansi, ada perikanan dan ada kesehatan masyarakat. Dulu kan Udayana kan UNER juga dulu. Iya. Dan ini proses. Nah, harapan kami ini adalah bagian yang menjadi program pemerintah yang target kami ke depannya bisa jalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah kesejahteraan masyarakat tentunya ya. Ujungnya adalah
Nah, kita sebenarnya sekarang ini Pak, kita mendorong bagaimana orang punya kesadaran membangun perlindungan sosial. Sebenarnya di Indonesia ini orang tidak mampu bukan karena tidak punya uang, tapi gagal merencanakan keuangan. Iya, betul. Nah, contoh supir bis di Banyuwangi, dia merokok sehari 2 pak Jisamsu. Bayangkan 2 cak Jisamsu sebulan berapa? Asuransi padahal hanya dengan 13.000 itu tercover. Nah, maka kami sekarang sedang mendorong, mencontohkan di Banyuwangi ini agar masyarakat sadar asuransi. Maka ketika tukang sapu kami waktunya naik gaji, saya tidak pilih naikkan, tapi saya pilih saya tingkatkan asuransinya. Karena kalau dinaikkan gajinya, belum tentu uang dibawa ke istrinya. Jangan-jangan tambah kredit motornya. Sehingga, konsumtif. Ketika dia sakit, ini jatuh miskin baru. Nah, maka dengan asuransi ini mereka lebih pede. Jadi kita didik mereka untuk bisa mengcover asuransi. Proteksi semua. Dia kalau sakit bisa dapat 25 juta, kalau meninggal sampai 75 juta. Dia tinggal pilih. Nah, sehingga istilah saya dulu, tukang sapu di Banyuwangi kalau nyapu ada truk dulu minggir. Sekarang nggak minggir karena ada asuransi. Jadi berani gitu ya, langsung aja. Ya, Dan Pak, ya. saya kampanye asuransi ini ke pesantren, di gereja, di masjid, di pura. Saya sampaikan bahwa asuransi ini penting. Di prioritas tukang sapu dulu ini kira-kira ya. Ini sudah jalan, sudah selesai semua. Semua tukang, semua tukang sapu sudah selesai. Semua tukang sapu sudah selesai. Kemudian Kenapa ada kok tukang sapu yang diarahkan? Karena itu THL, bukan PNS. Tenaga harian lepas. Tenaga harian lepas. Iya. Kemudian di sana juga sekarang yang sudah berasuransi ini tukang deres, naik kelapa. Oh, tukang deres. Itu orang kalau ada pekerjaan lain nggak mungkin naik kelapa. Itu pilihan pekerjaan terakhir. Dan orang deres pohon kelapa di Glamour itu pilihannya 2 kalau kecelakaan. Kalau nggak sakit dia meninggal, jatuh. Iya, Pak, benar. Naik kelapa bayangin itu. Nah, Tukang deres ya namanya ya, Pak itu ya. kita asuransikan. Salah satunya itu. Iya. Dari situ terasa ya akhirnya tingkat kemakmuran masyarakat yang diukur dari jumlah kemiskinan, dari Iya. dulu berapa sampai sekarang berapa gitu Mas. Iya, ini alhamdulillah ini ada peningkatan, tetapi memang pengurangan kemiskinan ini bukan hanya dari pemerintah daerah. Karena kocek Pemda ini terbatas. Iya. Nah, kita ajak beberapa perusahaan untuk mengeroyok kemiskinan ini supaya kurang. Salah satu contoh itu ada Kecamatan Kalipuro. Dulu kemiskinannya 40%. Sekarang ini kemiskinannya tinggal 5%. Tinggal 5%. Nah, total Banyuwangi ini kemiskinannya ketika saya pertama menjabat 20,9%. Nah, sekarang ini sudah tinggal 9,9%. Turun cukup banyak. Salah satunya adalah karena sinergi banyak pihak, bukan hanya Pemda saja. Ada perusahaan, kemudian ada BUMD dan lain-lain swasta terlibat untuk mengurangi ini dengan berbagai program. Iya. Kira-kira. Nah, ada satu hal yang menarik, Popi ya. Seingat saya yang pernah juga dijadikan cover Tempo di cover story di majalah Tempo, yaitu soal tambang emas di Banyuwangi ini. Bisa diceritakan nggak Mas Anas? Yang menarik kan ada cerita bahwa ada skema yang bisa dijadikan dikopi lah, dijadikan contoh untuk daerah-daerah lain dalam hubungan antara daerah dengan pihak swasta menyangkut sektor pertambangan. Gimana? Jadi begini. Kalau boleh cerita dari awal, intinya setiap pengelolaan tambang ini muncul ada sengketa. Tapi bagaimana kita menyiasati sengketa ini jangan sampai ini menjadi konflik horizontal. Iya. Karena kalau ketika terjadi konflik horizontal ini menjadi problem sosial. Banyak konflik pertambangan ketika ke rakyat ini konfliknya berat. Dan yang kedua, rata-rata ini ke jalur mahkamah sampai ke internasional. Akhirnya berkepanjangan. Satu menjadi pelik, yang kedua ini menjadi time frame waktunya menjadi tidak terukur. Sehingga berlarut-larut dan rakyat tidak segera mendapatkan sesuatu. Nah, di sini memang butuh sedikit kejelian dari pemerintah untuk meskipun kita ingin mendapatkan manfaat tapi mesti hati-hati. Nah, terkait di Banyuwangi ini memang ini alhamdulillah ini dengan perjuangan panjang berkat dukungan para tokoh agama, doa banyak masyarakat Banyuwangi, apa yang kita perjuangkan tercapai. Karena undang-undang Minerba itu sangat pro investor dan pro asing. Kenapa? Karena kita ini hanya sekaligus kritik dari beliau nih. Kalau undang-undang migas sudah bagus, migasnya Minerba sudah ini bagus. ya. Tinggal Minerba ini yang pro asing. Karena apa? Kita hanya dapat royalti 3%. Kecil sekali ya. Kecil, itu harus dibagi dengan provinsi sama kabupaten kita. Jadi dapatnya kita kecil. Padahal kita ini yang mendapatkan dampak langsung, kita ini akan menjadi masalah jika tidak bisa efek lingkungannya segala macam. Walhasil kita bernegosiasi dengan berbagai cara yang damai, tidak ada konflik.
Alhamdulillah ketika banyak kabupaten lain masih berkonflik, kita bisa menyelesaikan. Apa? Ketika Nyumon memberikan saham kepada daerah itu dibagi, misalnya Kabupaten Sumba Barat hanya dapat 7% dari 24%. Itu pun 7% tidak dari 100%, dan dia tidak ikut AIPO, tapi alhamdulillah Banyuwangi kita bisa mendapatkan 10% dari 100%. 10% dari 100%, dan yang penting adalah saham ini non dilusi. Wah, ini penting. Nah, Non dilusi. berapapun investasi yang masuk, saham kami tetap 10%. Tidak akan membuat sahamnya jadi kempes dan bahkan hilang. Oh gitu ya Mas. Iya. Dan kita ini free carriage sampai AIPO, sampai AIPO. Sampai IPO. Sehingga sampai ini menjadi initial public offering. Sehingga ketika menjelang AIPO butuh berapapun, kita Banyuwangi tidak harus mengeluarkan dana. Iya. Nah, yang penting ini golden share. Jadi saham tidak perlu mengeluarkan dana. Ya. Dan ini mungkin menjadi benchmark baru bagi daerah. Dan saya yakin kalau ini jalan, maka kalau seluruh daerah yang punya sumber daya alam bisa minta saham begini, mungkin tidak ada jalan rusak di tangan publik. Tidak ada orang miskin, saya kira gitu. Dari contoh kayaknya perjanjian deal Anda dari Kabupaten Banyuwangi dengan pihak pengelola emas, Ya. itu dapat berapa yang netes ke kabupaten? Oh iya, jadi ini dapat 10% tadi. 10%. Jadi begini, ini kita dulu konsultasi langsung ke Kementerian Keuangan, ke Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah, karena ini hal yang baru. Nah, waktu itu kita cukup waspada karena kalau selama ini kan banyak Pemda punya saham tapi habis di tengah jalan Iya. karena masuk ke BUMD. Dimanuver dengan RUPS BUMD karena tunduk ke PT kan BUMD. Maka kami untuk menyelamatkan yang besar ini, kita langsung ke Kementerian Keuangan konsultasi, maka saham dari tambang emas ini nanti langsung masuk ke APBD. Sehingga langsung seluruh keuangannya rakyat bisa memonitor dan bisa diaudit oleh BPK dan BPKP dengan standar keuangan. Baru dari sini ke BUMD. Sehingga lalu lintas keuangan tidak abu-abu, Jelas begitu menjadi ya. transparan dan jelas, dan rakyat bisa mengontrol lewat DPRD. Ini kita set berapa triliun tuh akhirnya? Nah, kita bisa dapat 7 triliun. Wah, 7 triliun. kurang Padahal PAD-nya pendapatan asli daerahnya berapa? 180. 180 miliar. Dapat dari sini aja 7 triliun. Luar biasa, Pak. Aduh. Udahlah, daripada mikirin triliunan itu kita makan ini aja, Pak. Daripada mikirin TT itu ya, mendingan dicicipin Pak. Monggo Pak. Bob. Ya. Oke, apa-apa. Ya. Oke, apa-apa. So I don't have to say you were the one that got away, the one that got away. 7 triliun nggak langsung. Pokoknya itu. Kan ada yang nakal juga. Iya. Habisnya 10 dibilang 20, nggak taunya dijual. Dapatnya itu loh. Sampai selesai jabat toh. Itu masih permukaan loh 7 triliun. Belum potensi yang di bawah. Belum dari bawahnya. Nggak ada apa, permukaan. Karena potensinya akan 60 miliar itu. Yang sampean tulis itu. Itu baru permukaan belum. Nah, kalau kita kemarin nggak negosiasi, ya nggak dapat apa-apa ya. Iya. I would be your Salam. Kamu dipuji kok sama I don't have to say you were the one that got away, the one that got Dan away. perusahaan Pak terbantu. Ini dulu saya bilang ke yang Bagus Pop. banget. Ya. Dari tadi kamu ngelirik batik yang dikenakan Pak Iya, Bupati ini. bagus soalnya warnanya. Mungkin Iya. kau belum pengen tahu nggak ini batik Pengen, Mas. motif ini motif apa nih Mas? Ini salah satu motif batik di Banyuwangi, ada beberapa motif. Ini motifnya gajah uling. Gajah. Gajah weling ya. Gajah uling itu agak. Uling, ha. Jadi artinya gajah itu besar, uling itu pangiling-iling. Oh. Jadi besarnya ingat kepada Tuhan, kira-kira gitu filosofinya. Iya. Dan ini contoh salah satu senjata zaman kerajaan Belambangan. Brahmana dulu Dimodif ya. ke batik. Nah, ini Oh, di batik ya. Ya, kira-kira gitu. Kemudian Di daerah mana nih Mas? di Banyuwangi banyak. Di Banyuwangi. Banyak. Kemudian ada batik kangkung stingkes namanya. Dia lebih seperti kangkung gitu ya. Oke.
kangkung stingkes. Nah, jadi ada banyak motif. Jadi saya pakai batik Pas Banyuwangi. banget, saya seneng loh Mas. Di Lala kok Batik coraknya itu. hampir sama. Oh iya sama hampir batik. sama. Saya bunga-bunga, Iya. Pak Bupati warnanya agak batik gitu. Terus gimana tadi ya? Saya seneng lah Mas, karena batik itu. Maksudnya memang koleksi juga begitu Ya, Pak. salah satu kerajinan di Banyuwangi cukup tumbuh sekarang batik di Banyuwangi. Sehingga orang kalau ke sana kadang cari batik, cari oleh-oleh, ada makanan khas di Banyuwangi. Nah, apa itu? Makanan, Makanan belum kita khas di sana sebut-sebut ada nih. namanya rujak soto. Rujak Rujak soto. soto. Digabung Rujak Pak, soto. Iya. rujak sama soto. Iya, Itu gimana? digabung. Ya, rasanya seru rasanya. Apa Harus ada kesana. kuahnya? Iya, ada Kuah. kuahnya. Enak sekali. Aduh. Rujak soto. Rujak soto. Ngomongin makanan. Mau kamu? Ada ayam kesrut namanya. Aduh. Ayam ada kesrut. lagi. Iya. Gimana itu? Ayam ada kelapanya, kemudian rasanya nyaman. Ayam keserut gitu enggak? Ya, ya di pengolahannya ada kecutnya sedikit, tapi tidak bisa dibayangkan, harus dirasakan. Aduh, harus dirasakan. Kali kita harus ke Gimana? sana nih. Iya. Harus ke sana. Setuju Mas Wahyu. Iya. Nah, tadi cerita-cerita juga soal pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Ada cerita tentang rencana membuat jalan, memperbaiki infrastruktur. Dengar-dengar Pak Bupati ini menyiapkan yang namanya apa tuh aspal ya untuk membangun jalan. begitu ya? Iya, Gimana bantuan. ceritanya, Pak? Ya, jadi begini, kami ini sadar sekali bahwa tuntutan rakyat terhadap perbaikan jalan itu tinggi. Apalagi curah hujan dan lain-lain yang tidak menentu ini Iya. cukup kadang membantu kerusakan jalan. Nah, Iya. maka antara kebutuhan rakyat dengan anggaran kan terbatas. Nah, dari sini maka di beberapa ruas tertentu Pemda mengajak private partnership Iya. untuk membangun jalan. Karena anggaran APBD kita tidak cukup, maka kita bikin skim di Banyuwangi ini, kita membeli aspal. Ada program namanya bantuan aspal. Contoh ada jalan ke PTP 12 di Banyuwangi, ini udah puluhan tahun rusak. Karena saring kita ini ego masing-masing. Kata Pemda, lo ini kan tanahnya PTP, masa kita harus bangun? Kata PTP, lo ini kan rakyatmu, punya. masa saya harus bangun semua? Iya. Apalagi harga kopi kami sedang turun. Maka kita ada skim sekarang. Kami memberi bantuan aspalnya yang menghitung Pemda jumlah ruasan tertentu, butuh sekian. Nah, PTP yang menyiapkan batunya dan tenaga kerjanya. Tenaga kerja kan dia banyak. Oh, PTP juga Banyak. Oh, Akhirnya iya, dia yang iya, menyiapkan batu Iya, dan iya. menyiapkan tenaga kerja. Nah, dari sini adalah model bagaimana ruas-ruas infrastruktur publik ini tidak hanya bergantung kepada APBD, tapi swasta bisa terlibat. Untuk yang skema yang aspal disiapkan Pemda ini sudah selesai berapa jauh caranya? Ini cukup banyak dan sekarang ini kan mereka kami minta bikin proposal. Jadi proposal itu kita beri bantuan aspal, jika ada penyimpangan bantuan aspal, Pokmasnya nanti akan diperiksa. Oh. Kan ada yang nakal juga. Iya. Habisnya 10 dibilang 20, nggak taunya dijual. Wah, iya. Nah, tapi ini sekarang sudah tidak ada karena dulu ada yang bisa mengawasi. Nah, kita sudah banyak, kita sekarang kemarin membeli aspal 35 miliar kami, cukup banyak, dan ini banyak proposal dikaji, kita beri bantuan aspal. Yang mengajukan proposal siapa itu? Kelompok masyarakat, Kelompok itu harus ada masyarakat ya? Pokmas, Oh, ada yang karena Pokmas dia harus bertanggung jawab. Jadi nanti modelnya ini hibah. Iya. Nah, kita hibah aspal, maka nanti kita cek jalannya seperti apa. Nah, ini adalah model. Sampai Menteri PU sempat kaget, "Loh Mas, ini bener ada?" "Loh, betul Pak Menteri, ada." Dan jalan. Dan Ini belum ada juga di daerah lain ya? saya belum tahu, Ini saya nggak asli berani ya? ngeklaim. Tapi boleh dikopi oleh daerah lain ya? Banyuwangi Boleh sepertinya. ya? Sehingga kami dapat insentif jika dulu jalan nasional itu bantuan dari pemerintah pusat hanya 5 miliar. Tapi tahun 2012 kami dapat 50 miliar. Dan tahun kemarin dapat 75 miliar. Karena selain ini mungkin insentif lah ya buat daerah yang membangun jalan dengan berbagai alternatif yang ditempuh oleh daerah. Wah, luar biasa. Luar biasa. Pop, Ada juga katanya ini konsep dari Pak Bupati green concept begitu. green itu konsep. gimana itu Pak? Konsep tentang Pembangunan. Jadi gini, iya. kami sedang mendorong bagaimana green building ini menjadi tren. Dan ini kami contohkan di pendopo kami. Pendopo kami ini bangunannya adalah semua green, ada di bawah rumput kira-kira gitu. Guest house. Oh ya, itu yang disebut-sebut guest house yang Iya. menarik itu. Jadi ada Rumput ya. satu bangunan di bawahnya. Di bawah tanah. Di bawah tanah Bawah begitu tanah. ya. Ini bangunan sederhana tapi hemat energi, siang tidak perlu lampu. Saya ingin memberi contoh kepada masyarakat bahwa mewah itu tidak harus pakai marmer, pakai granit. Karena rakyat nanti kata orang Jawa bisa sulap. Kalau rumahnya bupati, pendopo mewah, bagaimana rakyat kan? Nah, maka kita mulai mewah itu hijau. Ya. Kita putuskan. Jadi rumput itu mewah. Jadi guest house ini ada di lingkungan Di lingkungan pendopo Pemda. pendopo Pemda. Dan begitu berapa ya? luas tuh, Mas? Di sana ada sekitar 1,5 hektar dan rakyat boleh masuk kapanpun, anak-anak TK bisa masuk.
Termasuk kita sekarang sedang menyelesaikan dan sedang lelang ada Green Airport, Green bandara Airport. hijau. Ya. Karena banyak teman-teman bangun bandara, Berau aja bangun bandara 400 miliar. Kabupaten. Ya. Labuan Bajo hampir 150 miliar lebih. Kami di Banyuwangi hanya butuh 40 miliar akan menjadi Green Airport, bandara hijau mungkin pertama tanpa AC. Yang mendesain adalah Andra Matin yang mendesain Potato Head di Bali dan Potato Head di Pacific Place. Nah, jadi bagaimana itu tanpa AC? Dengan demikian maka bandara ini akan ada etnik lokalnya. Dan kami sekarang ini Mbak Popi sama Mas Wahyu, kami sekarang tidak memberi izin semua hotel jika mereka tidak memasukkan ornamen lokal dan arsitektur lokal. Ya. Contoh Jadi harus hotel mengusung budaya lokal. ya salah satunya bisa eksteriornya dalam bentuk gentengnya atau interiornya dalam bentuk seperti gajah uling ini. Maka bangunan hotel semua saya sarankan begitu. Sehingga dengan demikian target kami semua perubahan pembangunan ini menyertakan unsur lokal di dalamnya. Maka transformasi yang terjadi di daerah ini akan menyertakan budaya yang menjadi bagian inherent di dalam proses perubahan. Kira-kira. Ngomong-ngomong hotel banyak nggak di situ? Keren-keren nggak Mas? Sekarang sudah mulai masuk beberapa hotel. Soalnya Pobi ini kan cerewet. Kalau ke daerah terus nginep di mana? Masa di pesantren gitu. Nah, Pilih gitu, kalau Pak Wahyu cukup di masjid boleh. Kalau saya nggak apa-apa. Karena memang dari situ dulunya ya kan. Bisa di masjid. Nah, ini sekarang sudah mulai banyak hotel masuk. Ada teman-teman mulai bangun di sana. Mulai grupnya Santika, Alila dan yang lain. Semua mereka saya syaratkan ada ornamen lokal Osing. Sehingga dengan begitu budaya kita akan hidup di setiap tempat Ya. ini. Wah, keren banget ya Mas. Hotel udah nih. Kemudian komunikasi bagaimana? Sarana komunikasi? Jadi begini, Banyuwangi ini kan jauh. Kan daerah kecepit tuh. Kecepit. Nah, maka Jauh. kami kemudian kemarin kita pasang 1.200 titik wifi bersama PT Telkom. Wifi. Wifi. Sehingga Banyuwangi oleh PT Telkom disebut sebagai kabupaten digital pertama. Waduh, Dan canggih ya, banget, ya, Pak. kita sudah mendapatkan penghargaan IDSI tahun kemarin dan wifi ini sudah dibersihkan dari akses pornografi. Ya. Dan kita tempatkan di ruang-ruang publik, kita kasih tempat anak-anak untuk mengakses wifi dengan bebas internet. Bebas, 1.200 titik dan sekarang terus kita pasang lagi wifi. Wow. Dan kita sekarang sudah online bukan hanya di kabupaten tapi pelayanan publik berbasis kelurahan. Sehingga di kelurahan-kelurahan kita sudah bisa entry beberapa data-data penting kita. Jadi kayak anak-anak santri itu Oh iya, wifi udah iya. biasa Sekarang udah sudah ya. latihan. Nggak asing lagi ya. Jadi browsing di internet. Saya ini juga kaget dengan Google kita bisa baca kitab Ihya di situ lengkap. Katalog Download kitab-kitab semua kuno free ya? ada. Jadi tergantung mau download kita ini apa. Jadi kira-kira. tetap up to date begitu ya Iya, Pak ya. benar-benar. Masyarakat bisa mengakses tapi ada tadi yang dibarrier adalah akses Sehingga dengan yang begitu Banyuwangi ini meskipun jauh, anak-anak sudah terkoneksi dengan dunia global. Kira-kira gitu Pak Hebat Wahyu. sekali. Luar biasa Pak. Menarik sekali Mari satunya. kita download dulu ini. Saya coba download dulu ya. Ini enak banget. Saya senyum kelihatan coklatnya. Kita pasang wifi itu banyak. Saya buka situsnya Persatuan Sambungan Pengguna Wifi kita sudah galakkan Makassar sama Bandung. Lahan-lahan yang selama ini terlantar tidak ada lagi karena akan dimanfaatkan penanaman tebu. Sosial gitu. Saya lupa kita sudah masuk kita pakai Android. Jadi dengan Android itu kita sudah dipandu. Misalnya waktu pulang Medan sudah diantar dengan naik. Oh ya jadi Anda akan ke sini, dia akan ke sini gitu. Ya, artinya kita gini dengan di kendaraan yang kecepatan. Dan wifi ini kita pasang di Bisa GPS juga di situ. Strikes upon me out and the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my elusive way. I've gotta ride up to Wow, Bob. Tadi ngomong-ngomong soal wifi, hotspot di mana-mana itu kan sudah banyak di-set oleh beliau Iya, ya. Mas, Bahkan benar. di tempat-tempat ibadah Pak ya itu. Iya, jadi Titik-titiknya kan itu anak-anak ini sekarang mau bergerombol, mau ketemu kalau ada wifi. Iya, iya. Ayo kemana sih ke restoran ini karena ada wifi. Iya. Nah maka
kita harus dorong simpul-simpul baru supaya anak berkumpul, maka kita pasang di gereja, di masjid, di pura, kita pasang wifi sehingga mereka kalau lagi ibadah butuh akses tertentu nggak perlu keluar, di situ sudah cukup ada kira-kira. Nah, jumlah titik yang wifi ini untuk Banyuwangi. di Banyuwangi Untuk saya yang dengar terbanyak di antara kabupaten Iya, yang lainnya. untuk pertama kita pasang 1.200 bersama PT Telkom dan ini adalah zero APBD juga. Oh. Zero. Nah, sehingga kita dinobatkan oleh PT Telkom kabupaten digital pertama. Kalau kota digital pertama kan Denpasar. Denpasar kota Nah, digital. kita kabupaten digital ini Telkom yang karena memang Telkom yang melakukan developing. Nah, setelah dipasang kan Telkom melakukan pemantauan. Ini yang mengakses berapa persatuan sambungan. Oke. Nah, Telkom menyampaikan beberapa kali kepada kami bahwa persatuan sambungan di Banyuwangi sudah mengalahkan Makassar sama Bandung. Wah. Begitu banyaknya anak menggunakan mengakses. Yang mengakses wifi. Sehingga internet Banyuwangi itu ya. ini terpencil tetapi dari koneksi dunia global anak-anak dekat sebenarnya karena sudah ada wifi dan yang paling penting adalah wifi ini telah dibersihkan dari akses pornografi. Ada barriernya ya, ada Iya, ininya lah. Ini Popi, Pak Bupati, Pak Anas, ini punya teman banyak investor. Nah, Ya kan? Benar, Ya, Mas saya juga ada tapi lebih banyak dia. Belum lah. Ya Ki, ini kira-kira kalau misalnya kita rame-rame aja ke Banyuwangi itu. Yang kira-kira tawaran menarik untuk mereka Menarik, apa ya? itu? Untuk, Ya. untuk melakukan investasi. Ya. Jadi begini, di kawasan utara, wah menarik nih makanan. Di kawasan utara kita dorong kawasan industri karena di sana ada pelabuhan yang kedalamannya 18 meter. Kenapa ini industri? Karena Banyuwangi di dalam MP3I masuk di dalam koridor bukan koridor Jawa, tapi koridor Bali dan NTB. Iya. Oh iya. Sehingga suplai logistik Bali nanti sebagian ini adalah dari Jawa Timur. Nah, kita siapkan kawasan industri di sana yang cukup besar, Pak Bopi, untuk investasi di sana. Berapa luas itu kawasan industrinya? 2.200 hektar. 2.200 hektar. 2.200 hektar. Ya. Dan kita ada kedalaman laut yang 18 meter dan ini alami dan ini akan menjadi bagian yang daya dukung yang bagus. Dan di selatan sekarang sudah dibangun pabrik gula terbesar di Asia, konsorsium beberapa BUMN Wow. di Banyuwangi. Ya. Sehingga nanti ini lahan-lahan yang selama ini terlantar tidak ada lagi karena akan dimanfaatkan penanaman tebu. Dan sekarang lagi proses Oke. ongoing dari pembangunan ini. Nah, yang kedua selain kawasan industri adalah pariwisata. Sekarang kami butuh banyak hotel. Ini kalau weekend sekarang sudah susah ada hotel. Sudah tidak ada hotel. Apalagi ketika Banyuwangi Festival itu hotel penuh Bookingnya jauh-jauh hari ya? jauh-jauh hari. Nah sekarang mulai ada beberapa hotel tumbuh. Karena memang pariwisata ini Pak Wahyu kalau tidak hati-hati memang seperti pisau bermata dua. Di sisi lain bisa mensejahterakan tapi bisa merusak karena ada free sex dan lain-lain. Nah maka sejak saya menjabat ini kami melarang hotel melati. Jadi selama 3 tahun saya tidak pernah mengizinkan hotel melati. Kecuali hotel bintang 3 ke atas. Hotel melati ini tarifnya 25.000, 50.000. Oke. Nah nanti kayak puncak, tretes dan lain-lain. Nah saya diajari oleh banyak teman-teman sehingga sekarang meskipun di daerah dingin tidak ada hotel-hotel yang murah itu. Sekarang homestay yang kita kembangkan. Kenapa homestay? Supaya penduduk mendapatkan benefit benefitnya ya. dari pariwisata yang kita kembangkan. Iya. Selain itu biasanya penduduk juga menyajikan satu makanan khas, buah khas namanya durian. Durian apa, Bob? Durian Banyuwangi. Durian Apa? Banyuwangi. Apa, Mas? Tahu nggak warnanya, buahnya apa warnanya? Durian kan biasa, warnanya kuning agak keemas-emasan Loh, gitu. enggak. Ini bukan karena euforia PDIP menang. Nah. Tapi durian itu buahnya warnanya merah. Tuh, tanya Pak Bupati. Nggak percaya Mas Wahyu, bener ya Pak? Ya di Banyuwangi ada salah satu durian namanya durian merah yang sekarang banyak digemari oleh orang. Oh gitu. Ya, rasanya nyaman, khas dan harganya juga cukup bagus sehingga masyarakat mendapatkan pendapatan yang cukup. Ini durian merah ini banyak diburu orang. Nah Pak Wahyu harus merasakan Wah ini. iya Saya ini. juga Pak mau. Minimal Pak Jokowi harus makan durian merah. Ada durian merah ya di sana ya. Ini durian merah ini apa namanya? Masih terbatas untuk konsumsi lokal aja, apa sudah Ya. diekspor? Tidak, yang ini baru lokal. Indonesia saja banyak yang kecuali manggis yang sudah ekspor. Oh, Karena iya. memang manggis ini produksinya sudah cukup banyak. Nah sekarang durian merah lagi dikembangkan oleh dinas perkebunan di Kabupaten Banyuwangi. Durian merah gimana ya waktu rasanya makan durian merah? Aduh, Waduh. kamu dia penggemar durian nih. Harus ke sana. Terus apalagi ya yang kita perlu ketahui adalah kalau pendidikan lagi-lagi Mas kembali ke sana itu
untuk tingkat SD, SMP, SMA. Iya, SD, SMP, di SMA aksesibilitas pendidikan kita sudah cukup bagus, sudah di atas rata-rata provinsi. Nah sekarang memang kita ini ada beberapa program yang kemarin mendapatkan nominasi MDG Award adalah program Siswa Asuh Sebaya. Siswa Asuh Sebaya ini anak yang kaya di sekolah itu membantu siswa yang miskin. Oh ya, mensubsidi yang Sehingga miskin, mensubsidi yang miskin. Sehingga ada dana yang dikumpulkan di setiap sekolah yang on call ketika ada anak kesulitan pakai dana SAS, Siswa Asuh Sebaya ini. Nah ini model-model beginilah yang kita kembangkan supaya tidak semua lari ke bupati. Masa anak sekolah nggak bisa beli sepatu larinya ke bupati? Ya itu konsekuensinya jadi pejabat daerah tuh begitu ya. Tapi sekarang dengan Tamunya adanya banyak ini dengan Bob. Iya. Jadi yang ketuk itu banyak itu mau keluar kemana tamunya antri Pak Bupati ini. Ya kan? sehingga dengan Siswa Asuh Sebaya ini Pak Wahyu, anak yang kaya misalnya kan ada anak yang ke sekolah uang sakunya cuma 1.000 perak, tapi ada orang kaya, anak orang kaya yang sakunya 100.000. Nah ini menyisihkan. Nah, namanya Siswa Asuh Sebaya. Ini program pendidikan yang sudah jalan. Kemudian kita ada namanya program beasiswa pemerintah daerah. Siswa miskin berprestasi kami kuliahkan sampai selesai dengan per kuliah per uang sakunya 600.000 per bulan. Sehingga sekarang sudah ada beberapa anak miskin tapi prestasinya bagus, kita MOU dengan beberapa perguruan tinggi. Sehingga tesnya khusus. Canggih banget. Kayaknya lengkap sekali penjelasannya ini. Pop. Jadi ini akan meyakinkan kalau kita langsung datang ke sana. Iya. Saya nggak sabar duren. Kamu nggak sabar ya? Harus Kamu duren ya tadi ya? Iya duren. Jadi enaknya kalau ke Banyuwangi itu bulan apa enaknya? Sekarang saya kira juga enak, apalagi nanti bulan Mei, tapi jangan puasa. Kalau jangan puasa puasa, ya ya. puasa nanti nggak bisa ngicipi makanan. Nah, ya. Tanggal 23 nanti ada international survey. 23 Mei, International International Surfing Competition Surfing di Competition. Pulau Merah atau Red Island. Ini yang kedua. Oke. Nah kalau ke sana enak bulan-bulan besok sambil menikmati durian dan durian merah. Termasuk nanti di sepanjang jalan menuju Pulau Merah itu banyak buah naga. Buah naga di Banyuwangi bisa dinikmati. Seger ya mas ya. Seger-seger ya. Bayangin deh. Oke. Tapi kayaknya supaya bikin penasaran harus kita hentikan dulu dah. Nanti kita sambung, kita harus ke sana langsung. Ya. Pak Bupati, Pak Zoranas, terima kasih atas Terima kasih, kedatangannya. Pemirsa, demikian acara Untukmu Indonesiaku. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain hari, lain episode, lain kesempatan. Dan saya Wahyu Muryadi. Dan saya Poppy Pradana Putri. Saya Aswaranas. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Pak Bupati, silahkan menyumbangkan Nyanyi. nyanyi. Wah, ayo Oke. bareng-bareng. Ayo sama Pak Wahyu nih. Ya, boleh. Mana Mbak Popinya nggak nyanyiin? Monggo Pak, silakan Pak. Ya, jangan menyerah. Mas. Tantangan banyak tapi nggak boleh menyerah. Iya betul. Enggak, Syairnya. Lagunya, syairnya, Syairnya. isinya betul. Ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah
kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa, kenal putus asa dan tak kenal putus asa.